Pemerintah tengah mengebut pengerjaan sejumlah ruas tol di kawasan Jabodetabek, salah satunya adalah tol Cinere Jagorawi atau Cijago. Tol tersebut terdiri atas seksi 3A Kukusan sampai dengan Krukut dengan Badan Usaha Jalan Tol PT Translingkar Kita Jaya. Serta ada pula seksi 3B dari Simpang Krukut hingga Cinere. Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR mengungkapkan pembangunan tol Cijago seksi 3 hampir rampung dan siap dibuka dalam waktu dekat. Setelah beroperasi nanti, pergerakan dari Bogor menuju Jakarta atau Tangerang bisa ditempuh hanya sekitar 45 menit. Seksi tol ini juga merupakan seksi terakhir dari tol Cijago dan merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road 2 yang menghubungkan Kukusan Cinere Depok sepanjang 5,5 km. Ya pemirsa, siap-siap tol Cinere Jagorawi salah satu proyek strategis nasional atau PSN segera tersambung secara penuh. Pembangunan jalan tol di seksi 3B rute Limo ke Krukut sempat molor dan melewati target perencanaannya. Awalnya ruas tersebut ditarget bisa dioperasikan pada awal tahun 2023 ini, namun kini menjadi bulan Juli 2023. Lantas benarkah tol ini siap dijajal kendaraan? Jurnalis CNBC Indonesia, Shania Alatas beserta juru kamera Aden dan Ajat akan mengulasnya untuk Anda. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan Fokus on Inflasi CNBC Indonesia bersama saya Shania Alatas. Dan kali ini saya akan melihat progres pembangunan dari tol Cinere Jagorawi atau Cijago seksi 3 yang katanya sih sedikit lagi sudah selesai. Nah, penasaran kan? Saya akan langsung bertemu dengan Badan Usaha Jalan Tol yakni dari PT Translingkar Kita Jaya. Yuk! Kami sudah berada di lokasi proyeknya dan saya sudah bersama dengan Direktur Utama dari PT Trans Kita Lingkar Jaya dengan Pak Hilman Muhsin. Halo Pak, apa kabar? Baik Mbak Shania, apa kabar? Sehat ya? Baik, juga sehat Alhamdulillah Pak. Terima kasih waktu untuk CNBC Indonesia. Sama-sama. Pak, karena kita sudah di sini, boleh dijelaskan ini kita sudah di mana dan progres tol dari Cijago seksi 3 ini sudah berapa persen? Jadi saat ini tanah sudah mencapai 98,2%. Sementara untuk konstruksi sudah mencapai 95%. Kalau kita lihat, masih sekitar 200 meter lagi yang harus kita selesaikan. Insya Allah sampai dengan Cinere Serpong, di akhir bulan ini sudah tersambung. Tersambung secara konstruksi ya. Mungkin untuk bisa diuji fungsi atau difungsionalkan pada akhir Juli. Kita harapkan seperti itu, mudah-mudahan sih insya Allah tercapai. Pada akhir bulan ini begitu Pak? Akhir bulan Juli, kalau untuk pengoperasian. Tapi kalau untuk nyambung akhir bulan ini selesai. Jadi bisa digunakan sih secara fungsi. Jadi kan kurang 200 meter lagi tadi Bapak sampaikan. Ini dari awal sana, dari Krukut hingga Cinere, ini berapa meter sih Pak sebelum dari Krukut sampai Cinere itu kurang lebih 2,5 km. Jadi seksi 3 itu dari Kukusan sampai di Cinere itu kurang lebih 5,4 meter. Nah, seksi 3A udah kita operasikan, tinggal seksi 3B ya. Seksi 3B dari 2,5 ya tinggal 200 meter lagi. Ya, saya berharap sih cepat selesai ya. Masyarakat sudah menunggu. Baik, ini kan tol tadi Bapak sampaikan 5,4 km ya dari Krukut ke Cinere. Dan ini akan beroperasi targetnya akhir Juni bulan ini. Padahal sebelumnya kan diinfokan akan selesai pada kuartal 2 dan ini sudah mau melewati Pak. Apa yang menjadi kendala penyelesaiannya Pak? Baik, Mbak Shania dan para pemirsa, jadi hambatan kita klasik jadi masalah tanah, pengadaan tanah. Seperti kita tahu bahwa tanah di Depok itu memang agak sulit walaupun kita mempelopori pembangunan jalan tol sejak tahun 2007. Seksi 1 dibutuhkan 4 tahun, cuma 4 km. Seksi 2 dengan 5,4 meter tapi 10 tahun. Nah, kita berubah, pemerintah melakukan kebijakan-kebijakannya
dengan panjang yang sama sekitar 5,4 bisa diselesaikan insya Allah dalam waktu 2 tahun. Karena ini yang tersisa tinggal 14 bidang lagi. 14 bidang yang belum dibebaskan itu 7 untuk dikonsinyasi ya. Kemudian 7 yang dalam bentuk validasi oleh BPN. Mudah-mudahan sih di akhir bulan ini semua bisa selesai. Nah, sehingga konstruksi di bulan Juni bisa nyambung sampai di Cianes Serpong, dioperasikan atau difungsionalkan akhir Juli sudah bisa digunakan sehingga masyarakat bisa menggunakan jalan tol ini. Sepanjang itu diizinkan oleh pemerintah. Kira-kira gitu. Baik, tadi Bapak sampaikan masih ada beberapa lahan yang belum dibebaskan ya. Ini apa kendala pembayaran tersebut Pak? Apakah yang sudah dibebaskan ini sudah pembayarannya dengan maksimal berjalan? Kalau masalah pembayaran sebenarnya nggak ada masalah. Jadi masalah yang mau dikonsinyasi 7 bidang itu lebih kepada masalah dokumen. Katakan ada sengketa atau ada gugatan dari pihak keluarga, ya sebagian besar itu. Kalau yang 7 bidang lagi itu memang persyaratan administrasi, sedang mengumpulkan data-data karena maklum para ahli waris sudah banyak yang meninggal sehingga mereka sedang mengumpulkan data. Jadi masalah teknis saja sebenarnya. Apakah proses penggantian rugi tadi menjadi kendala yang sangat emang mengganggu penyelesaian jalan tol ini Pak? Kalau ini tidak selesai, misalkan di rem sebelah utara, ya? Itu ada satu bidang, itu posisinya di tengah. Sehingga rem keluar masuk dari Limo tidak bisa. Begitu juga di Limo 2. Ini ada 2 bidang rumah, tapi kalau ini lebih mudah karena mereka masih menunggu validasi, kelengkapan administrasi. Nah, yang kita akan selesaikan di sebelah utara. Kalau itu belum selesai sampai bulan Juli, maka tetap jalan tol ini bisa digunakan dari bandara sampai Bekasi. Hanya yang tidak bisa digunakan adalah dari Limo masuk ke tol, itu yang mungkin terganggu. Kira-kira seperti itu. Oke, untuk tol ini sendiri kira-kira akan memangkas perjalanan berapa jauh sih Pak dari Jakarta ke Bogor? Paling gampang kita ambil yang ekstrim ya. Kalau dari Cibinong yang macet, kalau ke bandara lewat jalan tol yang sudah ada, itu kalau dengan ini kita buka, bisa sampai 1,5 jam loh bedanya. Jadi kalau dari Cibinong, kita masuk Jor 1, kemudian ke arah bandara, itu butuh waktu 2-3 jam. Tapi kalau dari ini sudah berfungsi, dari Cibinong masuk tol Jagorawi, masuk sini, bisa maksimum 45 menit. 45 menit? Ya. Jadi dari Jakarta Bogor bisa 45 menit bisa. saja? Oh enggak, sampai Cibinong ya. Oh, sampai Kalau Cibinong. sampai Bogor ya 1 jam lah. Dari bandara loh ya, dari bandara. Oke, baik Pak. Saya mau lihat-lihat jalan yang lainnya, boleh ikut saya Pak? Baik. Bisa kita lihat ini proses pekerjaan 200 yang tersisa. Nah, boleh jelaskan nih Pak di tempat ini? Baik Mbak Sani, tadi ya ini bisa kita lihat, ini adalah persiapan untuk pengecoran rigid pavement. Ini adalah lapisan dasar dengan menggunakan agregat kelas A. Ini dalam keadaan finishing, sebentar lagi akan dilakukan pengecoran seperti hal ini, lin konkrit, lantai kerja. 2 hari kemudian kita lakukan pekerjaan rigid pavement. Jadi kita bisa lihat bahwa ini kegiatan ini tersisa yang sangat tidak panjang lagi, tapi bisa kita selesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Kalau kita bisa lihat itu ada sutet. Ya. Kalau kita lihat bahwa fondasi sutet itu ada di ketinggian 13 meter di atas kita. Oleh karena itu kita melakukan proteksi melalui bore pile sehingga keamanan daripada sutet ini bisa kita jaga semaksimal mungkin. Oke, baik Pak. Tadi ini kan tol Cijago seksi 3. Ya. Bagaimana dengan tol sebelumnya Pak? Boleh jelaskan berapa panjang kilometernya keseluruhan tol Cijago ini Pak? Baik Mbak Sani, jadi Cinere Jagorawi terdiri dari 3 seksi. Seksi 1 kurang lebih 3,7 km. Kemudian seksi 2 5,4 km. Seksi 3 juga tidak jauh, 5,4 sekian. Totalnya 14,67 km. Kalau ruas ini tersambung, maka Jor 2 dari mulai bandara sampai di arah pintu tol Cimanggis itu sudah tersambung. Jadi kita harapkan Jor 2 secara utuh bisa disempurnakan pada awal Agustus sudah nyambung kita sampai ke arah Cibitung. Baik. Jadi terintegrasinya tol Cijago ini dengan tol Jor 2 begitu ya Pak? Iya, jadi di sebelah barat daripada Cijago itu ada 3 ruas, Cinere Serpong, Serpong Kunciran, dan Kunciran Bandara itu dikelola oleh Jasa Marga. Kemudian Jagorawi, TLKJ, sesudah TLKJ Jagorawi ke arah timur itu oleh Wasita Karya dan SMI, yaitu Cimanggis Cibitung. Oke, saya penasaran Mbak sekali melihat alat-alat berat ini terlihat canggih begitu Pak. Berapa sih total nilai investasi dari proyek ini Pak?
Nilai investasi kalau untuk seksi 3 aja kurang lebih untuk konstruksi ya, nilai konstruksi ini. Kurang lebih 1,4 sekian. 1,4 T ya. Dengan panjang 5,4 km. Kalau keseluruhan tol Cijago berapa total nilai investasinya, Pak? 3,6 atau 3,8. Antara 3,6 3,8. Tergantung bisa ada kerja tambah kurang kan. Baik, oke. Tapi sekitar 3,6 triliun. Termasuk pengadaan tanah, itu di dalam itu ada 3 pengadaan tanah. Oh, itu termasuk semua pengadaan dan pembebasan lahan itu termasuk 3,6 T. Pengadaan tanah yang dilakukan oleh BUJT karena sebagian besar oleh pemerintah. Jadi pada awal-awal tahap seksi 1 dan 2 itu ada yang dilakukan oleh badan usaha. Itu bagian dari investasi kita. Oke. Untuk Cijago seksi 3 berapa lama sih pembangunan tol ini, Pak? Sebenarnya kalau kita lihat sejarah Cijago ya, seksi 1 itu 2 tahun. Dilakukan oleh kontraktornya PT Wasita Karya BUMN. Seksi 2 panjang 5,4 kilo dilakukan oleh kontraktor BUMN juga Hutama Karya. Nah, berdasarkan pengalaman dari seksi 1 dan 2, kita seksi 3 menggunakan dari swasta. Kerjasama operasi dari PP Presisi, Pak Hamzah, dan PT LMA, Pak Deka. Alhamdulillah dalam 2 tahun, baik pengadaan tanah maupun konstruksi bisa kita selesaikan nih. Karena sudah terbukti sekarang konstruksi sudah 95%, sedang pengadaan tanah sudah 98,2%. Mudah-mudahan sih Juni seperti yang kami jelaskan akan cepat selesai dan tersambung. Oke. Tapi 2 tahun ini sangat cepat bagi pembangunan sebuah jalan tol. Iya. Apa kuncinya, Pak? Apakah ada sinergi antara lembaga, instansi, dan juga kementerian yang sangat Jadi, baik? yang dilakukan oleh pemerintah sangat membantu dan sangat mendorong di dalam pengadaan tanah. Jadi kerjasama lintas departemen, baik dari PU, BPN maupun pemerintah setempat, juga dari Kementerian Maritim dan Investasi, kemudian dari KPPIK, Menko Polhukam, Menteri Keuangan. Ya. Jadi sinerginya sangat bagus dan sangat mendorong. Buktinya kami dalam 2 tahun bisa selesai lah, sudah 98%. Jadi saya kira memang kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dengan badan usaha harus lebih ditingkatkan lagi karena ini terobosan. Karena kita belajar dari seksi 2 dan seksi 1 sebelumnya, gitu Mbak Sania. Oke, baik. Akhir bulan ini apabila betul dapat beroperasi, kira-kira berapa harga tiketnya, Pak? Ini dalam kajian dari BPJT, kita sudah mengajukan besaran tarif yang akan dikenakan. Dalam berproses, mudah-mudahan sebelum dioperasikan tentunya sudah ditentukan tarifnya. Nah, kita tinggal mengikut saja sebagai badan usaha. Gitu. Apakah sama seperti tol Cijago 1 dan 2? Oh tentu tidak, karena kan ini nanti seksi 3 ini tarifnya gabung dari 3 sampai 1 tarif terbuka. Jadi gabungan seksi 3, seksi 2, dan seksi 1 jadi 1 tarif. Tentunya beda. Bagaimana harapan Bapak terhadap keberlangsungan pengoperasian tol Cijago ini, Pak? Ya, karena kalau kita lihat sebelah barat daripada TLKJ, itu sistem pengumpulan tolnya melakukan sistem tertutup, di mana biaya dari jauh dekat itu berbeda. Sedangkan Cijago sendiri adalah sistem terbuka. Kalau kita lihat di Depok Antasari juga sistem terbuka. Di sebelah timur kita juga sistem terbuka. Jagorawi juga sistem terbuka. Oleh karena itu kami akan membangun barrier gate utama. Jadi untuk mengintegrasikan sistem pengumpulan tertutup dari pihak sebelah barat dan sebelah timur. Nah, kita butuh yang namanya barrier gate untuk bisa mengintegrasikan sistem pengumpulan tarif supaya smooth. Baik, untuk peran tol Cijago sendiri, Pak, kan seharusnya akan menggerakkan perekonomian di Tangerang dan juga Banten ya, Pak. Sejauh apa menurut Bapak penggerakkan perekonomian ini akan terjadi? Udah pasti, kalau Cijago selesai maka Jor 2 tersambung seluruhnya utuh. Sehingga kegiatan ekonomi menjadi sangat terbuka, peluangnya sangat besar. Kemudian menjadi lebih mudahnya transaksi, pergerakan orang maupun barang jadi lebih mudah kan. Begitu juga nanti bisnis di sentra-sentra sekitar area jalan tol akan berkembang dengan pesat. Apakah nanti pendidikan tinggi, dari mulai pendidikan menengah, kecil, dan sekolah dasar juga berkembang. Sehingga bangkitan ekonomi akan mengikuti dengan terselesainya seksi 3 di Cijago ini. Baik, terima kasih banyak Pak Hilman atas waktunya, Pak. Terima kasih Mbak Sania. Sehat sukses selalu untuk Bapak. Ini bisa dilihat, ini adalah orang-orang yang bekerja keras siang malam untuk mewujudkan selesainya seksi 3. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Sehat sukses selalu. Semoga tol ini semakin cepat terrealisasi ya Pak. Amin. Amin.
Ya pemirsa, itulah tadi wawancara saya dengan Hilman Muhsin selaku Direktur Utama dari PT Transkita Lingkarjaya. Dan setelah ini Anda jangan kemana-mana karena kita akan terus membahas dari progres tol pembangunan Cijago Seksi 3.